Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarina. Pada video ini saya akan menjelaskan materi peluang. Pada materi ini kita akan belajar tentang peluang kejadian, frekuensi harapan, dan peluang komplement. Sebelum kita belajar apa itu peluang kejadian, apa itu frekuensi harapan, dan apa itu peluang komplement, ada beberapa istilah dalam peluang yang perlu kita ketahui. Istilah pertama adalah percobaan atau eksperimen, yaitu suatu kegiatan yang menghasilkan beberapa kemungkinan. Contoh dari percobaan adalah melemparkan koin, melemparkan dadu, dan lain-lain. Istilah berikutnya adalah ruang sampel. Ruang sampel dilambangkan dengan S. Ruang sampel yaitu himpunan semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Contoh dari ruang sampel adalah pelemparan sebuah koin, maka ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Banyak anggota S adalah 2, yaitu angka dan gambar. Istilah yang terakhir adalah titik sampel, yaitu anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Contoh dari titik sampel adalah pada pelemparan sebuah koin, maka titik sampelnya adalah angka dan gambar. Adapun cara menyusun ruang sampel itu bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara mendaftar anggotanya langsung. Yang kedua membuat tabel. Yang ketiga membuat diagram pohon. Peluang kejadian. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan banyaknya kejadian atau titik sampel dengan banyaknya ruang sampel. Rumus dari peluang kejadian yaitu PA sama dengan NA per NS. PA adalah nilai peluang kejadian A, NA adalah banyaknya kejadian A, NS adalah banyaknya ruang sampel. Nilai peluang berada di antara 0 dan 1. 0 itu berarti mustahil dan 1 itu berarti pasti. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Dari pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya dadu bermata genap. Ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga banyak anggota S ada 6. Kejadian yang ditanyakan yaitu munculnya dadu bermata genap. Dari ruang sampel yang ada, bisa kita lihat yang bermata genap itu ada angka 2, 4, dan 6, sehingga banyak anggota A ada 3. Setelah kita mengetahui NS-nya berapa dan NA-nya berapa, maka langsung kita masukin ke rumus sehingga diperoleh PA sama dengan 3/6 atau 1/2 atau 0,5. Selanjutnya, frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang bisa diharapkan dari beberapa kali percobaan yang dilakukan. Rumus dari frekuensi harapan yaitu FA sama dengan PA dikali N. FA adalah frekuensi harapan A, PA adalah peluang kejadian A, dan N adalah banyak percobaan yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah dadu dilemparkan ke atas sebanyak 36 kali. Tentukan berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu bernomor 3. Sebelum kita jawab, kita buat diketahuinya dulu. Misal A adalah kejadian munculnya mata dadu bernomor 3, sehingga kita peroleh PA sama dengan 1/6 dan N sama dengan 36.
Langsung kita jawab dengan memasukkan rumus FA sama dengan PA dikali N. PA-nya 1/6 dikali N. N-nya ada 36, dapatlah hasil 6. Jadi, frekuensi harapan munculnya mata dadu bernomor 3 dari 36 pelemparan adalah 6 kali. Yang terakhir, peluang komplement. Komplement dari sebuah kejadian A adalah himpunan semua kejadian yang bukan A. Komplement kejadian A ditulis sebagai A aksen. Peluang dari sebuah kejadian dan komplementnya selalu berjumlah 1, atau sebuah kejadian bisa terjadi atau tidak terjadi. Contoh soal dari peluang komplement. Cuaca hari ini berawan dan peluang hujan adalah 0,8. Berapakah peluang hari ini tidak hujan? Langsung kita jawab, PA sama dengan 1 dikurang 0,8. 1 itu adalah kemungkinan terbesar. 0,8 ini adalah peluang hujan hari ini. Jadi langsung saja kita kurangkan 1 dikurang 0,8. Dapatlah hasilnya 0,2. Jadi, peluang hari ini tidak hujan adalah 0,2. Contoh penerapan materi peluang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Mia mau membuka usaha kue. Hal pertama yang perlu Mia lakukan adalah survei mengenai kue rasa apa yang disukai oleh banyak orang, baik dari kalangan anak-anak maupun orang tua. Kemudian, Mia melakukan survei untuk rasa coklat dan stroberi. Berdasarkan hasil survei, ternyata 75 dari 100 orang lebih menyukai kue rasa coklat daripada stroberi. Artinya, kemungkinan orang-orang menyukai kue rasa coklat sebanyak 75%, sedangkan rasa stroberi sebanyak 25%. Dengan begitu, Mia akan menjual lebih banyak kue rasa coklat daripada rasa stroberi, supaya peluang kue Mia laris dan habis terjual semakin besar. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.